Om Swastiastu. Jadi sebelumnya perkenalkan nama kami. Jadi kami dari kelompok 4 Akan menjelaskan tentang kerajaan Sriwijaya. Ada 4 materi yang akan kami bahas. Jadi yang pertama, sejarah berdirinya kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, raja-raja kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Jadi yang pertama, sejarah berdirinya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya resmi ditegakkan oleh Dapuntayang pada 16 Juni 682 Masehi atau abad ke-7 Masehi. Hal ini tertulis dalam Prasasti Kedukan Bukit yang juga dijuluki Prasasti Proklamasi Kerajaan Sriwijaya. Kedatuan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Yang kedua, raja-raja kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Dapuntahyang Srijayanasa. Dapuntahyang memimpin pada abad ke-7 Masehi dan disebut sebagai pendiri dan raja pertama kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, Samaragrawira. Samaragrawira adalah putra pertama Dapuntahyang yang memerintah Sriwijaya pada abad ke-8 Masehi. Dia memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa. Yang ketiga, Nararindra. Nararindra merupakan putra Samaragrawira yang membangun candi-candi Buddha di Jawa. Masa pemerintahannya terjadi pada abad ke-8 Masehi. Yang keempat, Samaratungga. Samaratungga merupakan putra Nararindra yang memerintah pada masa keemasan kerajaan ini, tepatnya pada abad ke-9 Masehi. Yang kelima, Balaputradewa. Balaputradewa merupakan putra Samaratungga yang memimpin pasukan ketika menghadapi serangan dari kerajaan Mataram, Hindu di Jawa. Masa pemerintahannya pada abad ke-9 Masehi. Yang keenam, Sriwijaya Maharaja. Sriwijaya Maharaja memimpin pada abad ke-10 Masehi dan termasuk raja yang berhasil memulihkan kekuasaan Sriwijaya setelah diserang oleh Mataram Hindu. Baik, jadi yang ketujuh adalah Sri Chudarmani Warmadewa. Sri Chudarmani Warmadewa adalah raja yang memerintah pada abad ke-11 Masehi. Saat itu kerajaan ini menghadapi serangan dari kerajaan Chola dan India Selatan. Yang ke-8, Kertanegara. Raja terakhir kerajaan ini adalah Kertanegara yang merupakan raja kerajaan Singasari di Jawa. Masa kepemimpinannya terjadi pada abad ke-13 Masehi. Peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Prasasti Kedukaan Bukit. Prasasti Kedukaan Bukit sering diartikan sebagai akte pendirian Sriwijaya. Hal itu disebabkan oleh makna yang terkandung dalam prasasti tersebut yang membahas mengenai kemenangan atas perjalanan suci yang dilakukan oleh sang pendiri kerajaan, Dapuntahyang Srijayanasa, sehingga ia membangun sebuah wanua. Yang kedua, Prasasti Tlaga Batu. Prasasti Tlaga Batu merupakan salah satu prasasti yang membahas mengenai awal mula pembentukan kerajaan Sriwijaya. Bahan tulisannya sangat panjang dan utamanya membahas tentang kutukan bagi siapapun yang melakukan kejahatan di kedutaan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. Yang ketiga, Prasasti Tlagatuo. Prasasti Tlagatuo adalah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang menjelaskan tentang perkembangan agama Buddha di Sriwijaya. Menjelaskan ketaatan Raja Dapuntahyang Srijayanasa dalam menjalankan ajaran agama Buddha sekaligus sebagai simbol wakil dewa di dunia. Yang keempat, Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka. Di desa Kota Kapur, prasasti ini berisi tentang persumpahan dan kutukan Datu Sriwijaya kepada orang yang berbuat jahat. Kelima, Prasasti Karangbrahi. Prasasti Karangbrahi adalah salah satu prasasti kuno yang penting di Indonesia. Prasasti ini membuktikan keberadaan kerajaan Melayu, menunjukkan pengaruh Hindu, Buddha, dan mengungkapkan kegiatan keagamaan masyarakat Melayu. Yang keenam, Prasasti Palas Pasemah. Prasasti Palas Pasemah adalah sebuah prasasti pada batu peninggalan Sriwijaya ditemukan di Palas Pasemah di tepi Wang Pisang, Lampung. Yang ketujuh, Prasasti Ligor. Prasasti Ligor merupakan prasasti yang terdapat di Ligor. Prasasti ini menceritakan kisah Raja Sriwijaya yang membangun Tisamaya Caitya untuk
sejarah. Yang ke-8, Prasasti Hujung Langit. Prasasti Hujung Langit adalah sebuah prasasti batu dari masa Kedatuan Sriwijaya yang ditemukan di Dusun Harakuning. Prasasti ini mengenai penetapan sebidang tanah di Hujung Langit. Tuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini mengalami keruntuhan karena Kerajaan Chola Mandala melakukan penyerangan sebanyak 2 kali pada tahun 1007 dan 1023. Serangan tersebut berhasil membuat Sriwijaya kehilangan bandar-bandar kota. Persaingan sengit antara Kerajaan Sriwijaya dengan Chola Mandala. Kedua kerajaan ini berjuang untuk memperebutkan kekuasaan pada bidang perdagangan dan pelayaran. Kedua hal itu menjadi target Kerajaan Chola Mandala untuk menyerang Sriwijaya sehingga mengalami keruntuhan. Kekalahan yang dialami Sriwijaya membuat perekonomian semakin melemah karena pedagang yang sering berjualan terus berkurang. Kekuatan militer Sriwijaya ikut melemah sehingga membuat beberapa daerah melepas diri dari Sriwijaya. Alhasil, Kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13 Masehi. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Om Santi 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 Om.